Jadi kita terkait yang seperti ini kita cipta. Kali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat pariwisata. Kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak lain ini di kalangan pariwisata ini sudah sangat terkenal dalam pariwisata mengembangkan pariwisata yang ada di Kepulauan Riau. Kita ngobrol-ngobrol dulu mungkin sebagai pada belum tahu nih tentang Provinsi Riau. Pertama kita sapa dulu nih Pak Pur. Pak Pur, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Salam sehat selalu. Alhamdulillah salam sehat selalu. Narasumber yang kedua yaitu Pak Irwandi. Siap. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat selalu Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu, semangat. Dan walaupun baju Jogja Pak ya? Jogja. Oh, Jadi Jogja. untuk bikin Jadi- supaya Batam juga bikin seperti ini. Oke. Ini dari pemerhati pariwisata. Dari pariwisata. Pemerhati Ini pariwisata. habis dari yang event yang di Jogja atau bagaimana Pak? Ini pemerhati pariwisata membawakan dengan hati. Jadi kita bawa supaya juga Kepri juga akan ada seperti ini gitu ya kan. Jadi Pariwisata di hati. ya gitu ya. Pariwisata di hati. Dan pariwisata di hati. Pariwisata ya. Oke. Kita mungkin beliau kerjanya mungkin agak padat. Kita mulai untuk seremonialnya. Ini mungkin sebagai pada sudah tahu atau ini yang bulan kemarin Pak Bus juga lagi ulang tahun nih. Ulang tahun yang keberapa nih Pak? Yang ke 50. Yang ke 60. 60 ya? Iya 60 tapi 60. semangat 60. 60. Ya. Yang penting semangat beliau lebih kuat ketimbang yang muda nih. Ya, Oke. insya Allah. Insya Allah, amin ya. Ngomong-ngomong tentang pariwisata, ini ada mungkin ada beberapa pertanyaan nih untuk kedua narasumber nih. Sesuai dengan tema hari ini kita tokoh penggerak pariwisata Kepri. Kira-kira nih bicara soal pariwisata Kepri, apa yang Bapak bisa sampaikan nih tentang keindahan Kepri? Mungkin dari Pak Bur. Ya. Oke. Selamat sore. Siapa menyapanya apa nih? Menyapa audiensnya siapa? Sahabat pariwisata. Sahabat pariwisata yang saya cintai, alhamdulillah bisa hadir bersama-sama dialog atau memberikan sedikit kontribusi pemikiran, pengalaman tentang dunia pariwisata yang pernah kita jalani saat sebelumnya, terutama sebagai kepala dinas pariwisata. Pariwisata Kepri ini ya menyesuaikan dengan geografinya sebetulnya beberapa hal. Kalau destinasinya pasti kita akan menyesuaikan dengan daerah. Kalau 6% Kepri ini adalah lautan, 4% semua lautan. Atau mau mengembangkan wilayah-wilayah pantai di bawah laut, permukaan laut, perairan maritim dan sebagainya gitu. Itu makanya Kepri itu sudah dinobatkan oleh Pak Menteri sebelumnya, Pak Ari Yahya, sebagai gerbang wisata bahari Indonesia, karena 96% itu wilayah lautan. Bahkan data terakhir bisa mencapai 98%. Jadi kalau keindahan lautan saya rasa kita sudah banyak mengenal Kepri. Hanya saja mungkin promosi perlu ditingkatkan. Kalau hanya di Batam, di Bintan seperti Tanjung Pinang mungkin dekat ya dengan pusat pertumbuhan, cepat memang promosinya. Tapi kita lihat lebih jauh lagi ke Lingga, Anambas dan Natuna yang punya destinasi wisata laut pantai yang demikian indah sebetulnya, tapi jauh kita masih terkendala dengan segi aksesnya. Adapun aksesnya ke sana bisa, tapi memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang lama. Itu yang dapat kami sampaikan pendahuluan. Nanti kita cerita-cerita lagi itu. Ya. Dari menyambung pertanyaan tadi, kira-kira pendapat Bapak bagaimana nih Pak? Tentang bicara soal pariwisata, apa yang bisa disampaikan tentang keindahan Kepulauan Riau? Kalau untuk menyampaikan keindahan Kepulauan Riau sebenarnya tidak cukup waktu sebenarnya, begitu indahnya Kepulauan Riau ini. Karena pertanyaannya ini sangat berbahaya sekali ya kan, karena mengecilkan sekali keindahan Kepulauan Riau, padahal potensi apapun ada di Kepulauan Riau. Ingat itu. Bicara Batam aja bisa merepresentasikan Kepulauan Riau kan begitu. Namun kondisi atau apa kata orang secara geografis
kita ini dalam catatan itu 96%. Tetapi kalau secara aktualnya kabarnya sudah ada berita bahwa daratan kita cuma 2%. Wow. Daratan kita, bayangkan kalau sebuah provinsi yang hanya memiliki 2% daratan dari total seluruh luas secara geografis. Dan secara demografi tentu kita memiliki keanekaragaman budaya dan sebagainya. Dengan berangkat daripada geografisnya melebihi daripada 90%, artinya hampir 100%, tentu potensi-potensi laut merupakan potensi yang harus betul-betul dikembangkan gitu. Kita punya pantai yang indah, kemudian keindahan bebatuan, kemudian kekayaan laut yang mungkin barangkali bisa kita kembangkan menjadi sebuah objek pariwisata gitu. Jadi berbicara soal bagaimana keindahan Kepri, saya rasa jangan hanya diceritakan, kita maukan orang semua datang ke sini untuk menikmati keindahan itu. Baru satu persatu kita akan terangkan. Itu dia terpenting sekali. Akan mengalir nanti apa itu kira-kira yang menjadi highlight, akan menjadi primadona di Kepri yang harus setiap orang untuk kunjungi. Siap. Ini yang kita butuhkan, ini yang kita butuhkan informasinya. Ya. Jadi gagasan-gagasan itu semangat dari kedua narasumber ini harus kita ajukan jempol. Bahkan jempol kaki pun nggak cukup. 4 jempol kaki. 4. Oke, ini yang pertanyaan pertama, ini yang kedua nih mengenai pariwisata. Keindahan pariwisata Kepri yang bisa dikenalkan di Indonesia lainnya atau mancanegara selain laut, di pantai serta kuliner, apa aja sih yang bisa kita kenalkan ke dunia? Kalau kita bicara destinasi itu kan 3A, ada atraksi, ada amenitas, ada aksesibilitas, ada amenitas. Amenitas itu fasilitas lah, sarana prasarana. Sebagian wilayah Kepri sudah punya itu, seperti Batam itu punya hotel, punya restoran, punya mall dan sebagainya. Kemudian akses juga sebagian wilayah Kepri sudah terjangkau dengan beberapa kota lainnya. Kemudian kalau itu yang ditanyakan tadi mungkin menyangkut atraksi. Atraksi itu ada 3, atraksi budaya, atraksi alam, atraksi buatan. Kalau atraksi alam tadi saya sebutkan di awal, kita punya pantai yang demikian luas, punya laut, punya bawah laut, punya tempat spot diving, punya spot snorkeling dan semuanya yang luar biasa. Kemudian kita punya atraksi budaya sebetulnya yang ciri khas Kepri, yang kalau di Kepri tahu kok orang itu punya budaya Kepri, tapi mungkin di luar belum tahu. Ini jadi catatan kita karena itu adalah tugas promosi bersama. Karena di Kepri selama ini saya jadi kepala dinas dia tidak merangkap budaya. Kalau daerah lain kepala dinasnya merangkap dinas budaya dan pariwisata. Saya rasa ini cukup bagus, rencananya harus disatukan kembali antara budaya sebagai basis pengembangan pariwisata. Kita punya Mendu itu. Mundu itu apa ya? Teater Mundu di Natuna yang pakainya yang unik itu kayak tentara Belanda dan sebagainya. Gabungan dengan antara kerajaan dengan ini dengan budaya Belanda. Kemudian punya Mayong ya, Mayong tarian khas Kepulauan Riau yang luar biasa. Ini asalnya dari suku laut, suku aslinya Kepulauan Riau. Kemudian kita punya satu lagi di Anambas, apa namanya itu, tarian yang luar biasa pakai topeng, saya lupa namanya. Yang di Padang Belang. Di Padang Belang itu tari sakral. Kalau kita musik aja bikin kita merinding itu. Tari. Aduh, nanti kita di belakang lah. Ini sangat ngantuk, jadi lupa nih nama-nama tariannya. Itu 3. Ditambah tarian apa namanya itu? Joget, lambak dan sebagainya yang ada di Karimun. Di Lingga, yang bisa dinikmati oleh wisatawan seperti itu kalau budaya ya. Belum lagi kalau budaya itu bicara kuliner. Kuliner itu ada 100 lebih kuliner Kepri, ciri khas Kepri. Salah satunya sudah mulai terkenal adalah seperti roti gendang, teh tarik belakang Padang ya, seperti ini ya, melawak. Itu kan ciri khasnya seperti ini. Kemudian banyak lagi kuliner lain. Jadi kaya ini Keprinya. Cuma saja
mungkin dari segi ngeh kita terhadap dunia pariwisata itu baru sekarang, tidak seperti Bali. Tapi kita bersyukurlah arah pengembangan, kemudian mata-mata semua orang sudah tertuju sekarang ke pariwisata. Yang selama ini kita terhanyut dengan industri perdagangan yang demikian hebat, begitu ekonomi terpuruk, perdagangan terpuruk, apalagi ada COVID-19. Ya, mata orang tertuju, oh ya rupanya pariwisata yang memberikan kontribusi yang sangat besar kepada sektor-sektor lainnya. Kemudian saya tambahkan di awal tadi, geografi Kepri yang paling menonjol adalah berbatasan dengan 2 negara yang dekat. Kalau boleh, yang paling dekat negara ini kan ada beberapa ya, provinsi NTT dekat dengan Timur Jalan darat. Tapi yang dekat dengan laut seperti Papua dekat dengan Papua Nugini ya. Tapi Kepri sangat dekat sekali. Ke Singapura itu 45 menit ya Pak Ir ya? 45 menit. Atau pas 1 jam udah sampai di Singapura. Kita tidur sebentar udah sampai Singapura. 1,5 jam kita sudah sampai ke Johor, Malaysia. Jadi kedekatan ini yang dinamakan Pak Menteri itu proximity, kedekatan itu dimanfaatkan. Jadi sayang sekali kita dekat dengan 2 negara Singapura, Malaysia, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tapi ini bukan hanya tugas pemerintah daerah. Kita mohon juga bapak-bapak menteri kita yang di Jakarta, mungkin perhatikanlah dengan Kepri. Kalau soal turis kita sudah nomor 2 nih setelah Bali. 2015 kita 2,8 juta loh. Biasanya di bawah 2 juta. Itu baru laut loh. Kalau dikembangkan nanti charter flight atau regular flight dari Korea Kepri, dari Tiongkok Kepri, dari Vietnam Kepri, dari Timur Tengah ke Kepri, itu luar biasa. Mohon maaf ini, kita Bali sudah jadi dengan sendirinya. Mohon maaf ini, teman saya di Bali itu tidak perlu promosi, dia udah jadi dengan sendirinya. Seperti itu kita harapkan Kepri. Jadi mohon teman bapak-bapak, ibu-ibu yang punya legalitas di pusat, perhatikanlah Kepri ini. Terus terang saja, ini berbatas dengan negara rawan sih, memang rawan seperti Natuna itu dengan Laut Cina Selatan bermasalah terus-menerus. Tapi kalau kita jaga, ini jadi objek wisata sekaligus ikutannya nanti baru industri. Karena kan dulu kan terbalik, industri baru pariwisata itu hanya pelengkap. Sekarang pariwisata itu di depan, baru industrinya ikut. Kalau wilayah itu aman, wilayahnya dikunjungi aman, tempat wisatanya aman, oh industrinya oh iya aman di sana, kita investlah industri perdagangan atau investasi lainnya seperti itu. Jadi kita harapkan seperti ini. Jadi berdasarkan pengalaman nih, karena saya juga sudah kemana-mana di Kepri ini, sudah sampai ke pulau. Sudah teruji. Ya. Oke, ini mungkin sudah mewakili semua berarti ya. Cuman nanti mungkin dari perspektif Pak Ir gimana? Dari dia pengusahanya. Kira-kira selain dari pantai dan kuliner, apa yang kita berikan untuk mempromosikan Kepulauan Riau wisata yang seperti ini, Pak? Ya. Jadi begini, di dalam pariwisata itu ada istilah namanya wanderlust. Wanderlust itu artinya adalah keinginan orang untuk berjalan, keinginan orang untuk bersiar, gitu, berholiday. Nah, potensi yang ada di Kepulauan Riau ini sangat luar biasa dan memberikan magnet untuk orang datang. Namun ada beberapa hal yang mungkin barangkali kalau kita berbicara soal selain daripada kuliner dan pantai, ada beberapa poin yang mungkin harus kita angkat lagi gitu. Seperti sebagai contoh Batam bahwasanya Batam terdiri dari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan idealnya Batam bisa menjadi sebuah etalase bahwasanya daerah ini bisa menjadi sebuah mini Indonesia. Ini artinya apa? Beberapa etnik atau mungkin seluruh etnik yang ada di Indonesia bisa terwakili di sini gitu. Kekayaan daripada Indonesia, kekayaan budaya daripada Indonesia, dan entiti daripada setiap etnik itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah atraksi di sini. Ketika para travelers, para wisatawan tidak memiliki waktu cukup untuk datang ke destinasi lain di Indonesia, di mana kita memiliki keuntungan proximity atau kedekatan dengan Singapura yang jelas merupakan salah satu pintu gerbang terbesar di Asia Tenggara. Ini potensi yang harus kita siasati bersama. Kira-kira apa yang bisa kita sediakan kepada wisatawan? Just go to Batam and you are at Indonesia already.
Artinya apa? Ketika kamu sudah di Batam, kamu sudah mengunjungi Indonesia. Ini tantangan sebenarnya. Nah, kalau kita berbicara soal apa itu, ayo kita minim atraksi yang reguler. Kita minim atraksi yang dimana ketika para pengunjung, ketika itu udah sampai 8 jam atau katakanlah 1 hari, mereka tidak tahu lagi mau kemana dan apa yang akan kami lakukan. Luar biasa. Kan begitu. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita berusaha, kalau si anaknya mungkin pemerintah dalam hal notabene di sini adalah dari dinas pariwisata, mungkin dari provinsi, kemudian bersama-sama dengan daerah lain, ayo kita dorong Batam untuk bisa menyediakan sebuah program reguler menampilkan kebudayaan. Kita juga bisa menampilkan kebudayaan tari kecak di Batam. Kita juga bisa menampilkan tari piring atau beberapa atraksi budaya yang eksotik yang bisa menjadi representasi daripada Indonesia. Dan ketika orang datang di sini, mereka sudah buka jendela. Artinya apa? 1 hari atau 2 hari mereka di Batam, mereka akan bertanya-tanya untuk saya harus masuk ke daerah lain ke Indonesia. Ketika waktu luang saya hanya cuma pendek dan hanya bisa menyinggung-nyinggung. Wow, penjelasannya itu Ya. sangat di luar ekspektasi kita, Ya. luar biasa sekali. Ya. Berarti Kepulauan Riau ini sebenarnya sudah ada ibaratnya Itu baru Batam ya? Baru Batam ya? Kami masih punya Bintan, kita punya Tanjung Pinang ya, Tanjung Balai, kita punya Lingga, Natuna, Nambas. dan Anambas. Dah. Luar biasa. Ingat itu tuh baru Batam. Baru Batam. Pembahasan itu Baru Batam saja sebagai bagian dari Kepri. Artinya apa? Kalau ini sudah terlink dan hubnya adalah Batam, semua terjawab. Keinginan atau wanderlust tadi betul-betul akan menjadi tantangan bagi kita untuk menarik orang datang ke sini. Luar biasa. Best sekali pertanyaannya dan best sekali jawabannya. Sehingga ibaratnya jadi momen dari podcast ini kita ingin tahu nih pariwisata Kepulauan Riau itu sampai sejauh mana sih? Mungkin kita nanti akan break sebentar 1 menit untuk lanjut dari podcast yang satu ini. Podcast yang sesi kedua. Ini sisa 2 pertanyaan lagi nih kira-kira nih. Yang sebelum langkah apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pariwisata Kepulauan Riau ini? Mungkin dari Pak Irwandi. Kok saya dulu deh? Harus saya dulu deh. Oke, siap. Langkah apa yang kira-kira untuk mengembangkan pariwisata Kepulauan Riau ini? Mungkin di pengembangannya harus bagaimana gitu? Melihat atau cara pandang ke Kepulauan Riau, kita harus melihat sebuah kesatuan bahwasanya Kepulauan Riau adalah bagian dari seluruh yang ada. Artinya apa? Tidak hanya Karimun, tidak hanya Batam, tetapi juga harus terintegrasi. Mungkin kita memiliki proximity yang bagus, kedekatan dengan negara luar, tetapi untuk menempuh dari suatu destinasi ke destinasi lain, kita memiliki kekurangan dalam soal aksesibilitas dan waktu jarak tempuh, juga cost. Misalnya dari Batam, ketika pintu gerbangnya utamanya adalah Batam, untuk menuju ke Lingga, untuk menuju ke Tanjung Pinang, itu tidaklah secepat mungkin kalau dari Singapura 45 menit. Ini dia. Nah, bagaimana kita bersama-sama untuk bisa menciptakan sebuah integrasi artinya apa? Sebuah link destination yang bisa Batam menjadi pintu gerbang ke daerah lain. Yang masih di Kepulauan Riau, Pak ya? Iya, karena apa? Tantangannya di situ. Destinasi lain, mungkin orang akan pergi, katakanlah ke Malang. Misalnya destinasi ini akan ditempuh oleh para wisatawan yang datang dari Jakarta. Ketika mereka tidak mendapatkan pesawat, mereka bisa menempuh ke Malang. Dari Malang mereka bisa langsung kemana? Dengan secara darat mungkin pergi ke Kediri, mungkin ke Surabaya, atau lain sebagainya. Tapi di Kepri untuk menuju destinasi lain, wah, selain dari Batam ternyata Lingga juga bagus, ini harus dikunjungi. Karena apa? Peninggalan budaya, kemudian kekayaan alamnya yang luar biasa, atau mungkin ke Natuna. Tetapi harus menempuh dengan cost, kemudian dengan apa yang kita sebut dengan waktu yang harus memang disediakan bisa meng-cover ini semua. Balik kepada pertanyaannya, apa kira-kira yang bisa ini? Jadi ketika orang tidak punya waktu luang, sediakan dulu Batam untuk bisa mewakili daripada yang ada. Baru untuk memulai jadi hub, istilahnya mungkin dari hub. ya. Oke, mungkin pertanyaannya mungkin sama Pak. Oh ya, kalau pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat jelas tercantum langkah-langkah pengembangan pariwisatanya di ke depan 5 tahun ke depan. Kepemimpinan Pak Ansar dan Ibu Marlin sudah
canangkan atau setting itu. Yang pertama adalah penataan dan inventarisasi destinasi wisata yang ada. Ya targetnya sekitar 500 lah gitu, sekitar 500 destinasi yang ada maupun yang belum terkenal itu ditata kembali dan itu berusaha nanti secara berangsur dipromosikan. Kemudian kawasan pengembangan pariwisata, satu kawasan seperti misalnya Nongsa itu kan kawasan, seperti Lago itu kawasan, Pulau Bawah itu kawasan. Jadi kawasan itu dikembangkan nanti menjadi sentra-sentra pariwisata, di mana core-nya tetap pariwisata, tapi di situ mungkin ada nanti semacam UMKM dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tak kalah pentingnya konsep kita adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Ir tadi, Pak Irwandi, dinamakan Tourism Linkage Networking, keterkaitan antara kabupaten kota yang ada di Kepri. Bahkan itu saya menawarkan, melaporkan pada Bapak Gubernur saat itu ya, saat masih di Dinas Pariwisata, dikembangkan antara provinsi minimal ke Sumatera. Kemarin kita baru rapat rakor se Sumatera, kenapa tidak? Jadi tourism linkage itu keterkaitan semua hal, terutama yang menyangkut pariwisata. Apakah paket wisatanya, apakah transportasinya, apakah industrinya, bisa saja mungkin ini hulunya, hilirnya. Jadi pariwisata itu luas, bisa dikaitkan dengan sektor lainnya. Jadi 3 hal tersebut tercantum. Banyak lagi rencana kerja 5 tahunan dari pemerintah provinsi. Mudah-mudahan ini berjalan. Yang penting itu tadi, kalau kita bicara yang paling krusial adalah tourism linkage. Kita tidak bisa ego dalam mengurus pariwisata ini. Kita udah bertahun-tahun tuh pakai bahasa kolaborasi itu, incorporated itu, incorporated itu. Jadi bertahun-tahun kita pakai bahasa itu. Ayolah kita kembangkan, jangan hanya tagline atau moto tapi tidak dikembangkan. Makanya kami selama 5 tahun menjabat itu rasa saya lah hubungan baik, keterkaitan antara kami dengan asosiasi, Pak Ir juga sebagai badan promosi pariwisata Kepri juga setiap hari kita bicara, baik langsung maupun tidak langsung, baik formal maupun tidak formal. Bahkan di kedai kopi pun kita bicara pariwisata terus. Jadi orang pariwisata tuh orangnya jiwanya jiwa yang nasionalisme, terbuka dan tidak baperan dan tidak mau orang pariwisata jangan baperan, tidak galau. Kalau ada Covid kita atasi caranya gimana begitu. Dan orang pariwisata itu tidak boleh ego bahwa kampung kita inilah yang paling bagus. Nah, itu yang sering terjadi. Wilayah kita ini paling baik itu. Makanya keterkaitan. Kebetulan Batam itu sudah duluan dikembangkan sebagai kota industri. Jadi sudah berkembang demikian besar, kita manfaatkan sekarang fokusnya ke pariwisata, menjadi hubnya, menjadi etalasenya pariwisata minimal yang ada di Kepri. Tapi juga jangan memindahkan Gunung Daek ke sini, itu tidak benar, itu salah. Itu konsep dia. Memindahkan promosi yang ada di Gunung Daek, di Natuna, di Anambas itu di Batam. Jadi begitu orang Singapura datang pelabuhan, dia tidak melihat Batam saja. Itu yang harus kita ciptakan. Jadi tidak berdiri sendiri menurut saya itu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Batam lah yang hebat, Tanjung Pinang hebat, Bintan aja yang hebat. Jadi sehingga eksklusif begitu. Kalau udah eksklusif itu bukan orang pariwisata. Orang pariwisata tetap bicaranya kolaborasi, keterikatan, simetris, mitra dan sebagainya. Itu yang sering kita hadapi, dan saya bersyukur sudah mulai ngeh ini orang bicara pariwisata. Dulu kan orang bicara pariwisata itu kan menari, menyanyi, event, oh itu udah pariwisata. Karena saya mantan kepala dinas pariwisata Batam kan. Kalau udah bikin event itu udah senang hati, betul hati itu. Cuma sekarang setelah bikin event itu apa?
kelanjutannya. Ekonominya meningkat enggak? Itu. Turisnya belanja enggak? UMKM-nya hidup enggak? Gitu. Jadi bikin event harus ada nanti eventnya. Event apa saja saya sudah dari setahun menerapkan 2 tahun ini harus ada UMKM-nya minimal 20 booths gitu. 30 booths. Biar mereka menikmati juga. Ngapain datang Singapura? Maaf. Kita nonton enak-enak tapi nggak belanja itu. Keren. Orang Jogja bilang nggak keren, nggak belanja nih. Nengok-nengok merokok sebatang tapi nggak belanja, nggak keren lah gitu. jadi kita terkait seperti ini kita ciptakan. Jadi mari kita berpikir pariwisata itu tidak bisa sendiri, tidak bisa maunya kita, tapi maunya Wisman. Wisman mau apa sih? Kalau Wisman itu mancanegara maunya apa? Dia kalau di Batam dia entertain, kuliner, spa dan sebagainya. Kalau di Bintan dia sport tourism dan lainnya. Kalau di Natuna nanti di alam dan sebagainya. Kan kita udah ada itu seperti itu. Cuma jangan tiru-tiru. Kadang-kadang meniru orang lain, bahkan berusaha memindahkan apa yang ada orang lain ke sini secara 100% itu tidak benar. Tapi promosinya boleh. Gitu. Ini yang kurang kena itu. Jadi pariwisata itu memang lapangan ya, tapi punya konsep juga. Udah jelas kah bicara promosi itu branding, advertising, selling. Bagaimana cara brandingnya, bagaimana advertisingnya, iklan-iklan, promonya, bagaimana kita menjualnya. Ya pasar kita yang potensial Singapura. Ngapain kita jauh-jauh? Jual di Amerika di mana? Karena orang Amerika juga akan lewat Singapura gitu. Makanya kita berkepentingan dengan Singapura. Jadi boleh marah-marah Singapura kalau dia menyinggung kita dari segi nasionalisme. Nasionalisme kita tetap kita pertahankan, tapi secara ekonomi kita memanfaatkan mereka. Karena mereka memanfaatkan kita juga. Kalau maaflah orang Singapura yang datang tuh nomor 2 turis terbesar Indonesia ya. Nomor 1 Tiongkok, nomor 2 Indonesia. Coba cek itu. Jadi kita manfaatkan kali yang terdekat. Makanya kita berusaha kemarin bagaimana Singapura dibuka 1,5 tahun kita berjuang, 2 tahun alhamdulillah baru dibuka bordernya. Orang tidak paham itu kenapa ngotot Pak orang Singapura wisata dalam negeri saja, wisata Wisnu saja. Wisnu kita disuruh berangkat aja udah pakai antigen dan semua. Jadi pada saat itu loh. Jadi kita harus sinergikan antara sektor pariwisata itu dengan sektor kesehatan. Jadi biar inline itu sejajar ya. Kalau nanti ini wisata terlalu ngegas, ngeremnya sektor kesehatan. Kalau ini kurang masker ya kasih masker seperti itu, kurang vaksin kasih vaksin, tapi jangan lagi ada antigen dengan PCR. Udah tinggal zaman itu. Udah kita sudah booster semua nih. Masyarakat Kepri itu yang ketiga itu sudah hampir 60%. Nah, jadi maka ajak kalau mau kemana-mana booster. Sudah 3 kali. Saya udah kena COVID 25 hari, tapi karena saya udah vaksin, alhamdulillah, ya cukup inilah. Walaupun ngeri-ngeri sedap juga begitu ya. Seperti itu. Jadi itu Mas Digo. Jadi kita bicara pariwisata di luas. Saya ingin apa yang saya peroleh selama menjabat ya sebagai dinas dan pengalaman di lapangan, karena saya bukan membawa nama jabatan aja, tapi saya di lapangan saya tahu problem teman-teman. Makanya waktu COVID itu apa langkah kita itu jelas. 2020 langkah kita bagi sembako. 2021 kita bikin event kecil-kecilan asosiasi. Yang penting semangat dulu. 2022 gas lah. Tidak perlu lagi kita. Kalau ada yang bicara lagi COVID ini gelombang ke-60, gelombang ke-20, ya saya bilang jangan nakut-nakuti aja lah. Kita takut, tapi jangan menakut-nakuti dan jangan ketakutan. Ini kan karena pemberitaannya wabah COVID kita meledak. Pakai bahasa meledak itu. Naik level lagi. Naik level. Boleh, nggak apa-apa. Kita waspada, tapi bukan itu dibesarkan. Karena kita ini daerah wisata. Saya masih berpendapat Pak Ir lah. Kalau sektor lainnya boleh dibatasi, sektor pariwisata gas aja lah. Curhatnya belakangan gitu. Curhatnya belakangan. Keren-keren penjabarannya. Mungkin ini dari hati atau dari pengalaman Pak? Kita sekarang
Kalau dulu mungkin orang masih melihat saya sebagai pejabat, walaupun saya sudah berusaha meninggalkan birokrat. Kalau baju saya itu biasanya coklat atau pakai PSA, saya kan di lapangan pakai baju kaos, pakai baju-baju gini, biar saya kedekatan dengan teman-teman. Jadi ini dari hati. Kalau saya terus terang saja, kalau bicara wisata saya dari hati untuk kepentingan masyarakat. Ngapain kita berwisata capek-capek kalau bukan dari hati dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Kalau untuk kepentingan pribadi, kita nggak usah bicara berwisata, Mas Igo. Kita duduk aja di bawah, minum kopi, minum ini. Saya apa sih mana itu tadi ya? Minuman saya itu haus juga ya, lihat ini. Saya tarik. Boleh ya. Kan santai aja kan. Jadi bawa sini. Jadi ini kuat endorsement kayaknya nih, harus diminum di depan sahabat pariwisata. Duduk. Ini khusus diminum, Pak? Ya. Khusus diminum nih. Ya, kalau kita mau santai pariwisata, ini adalah sponsor kita. Saya juga nih, jadi kan saya praktekkan kalau kita mau santai, kita duduk di bawah, rokok sebatang, minum teh tarik, menghayal kemana-mana, pas santai-santai mengantuk, pulang ke rumah, besok datang lagi seperti itu. Kalau kita mau santai, tapi kita mau karena kita punya kemampuan dan punya pemikiran yang mungkin berguna untuk masyarakat. Itu makanya. Tata cara untuk minum teh tarik belakang mata itu seperti apa nih? Ini kayaknya yang endorse Bapak aja ini karena masalahnya ini teh tarik Melawa itu salah satu tempat di Pulau Belakang Padang. Kalau ada pantai Melawa namanya. Dulu waktu saya tugas Belakang Padang, ini pantainya nggak tugas indah. sebagai apa dulu Pak di belakang? Oh, sebagai staf kantor camat saya. Berarti dari awal Bapak, dari sudah jelas. Dari awal dipindah. Ya gimana Pak ini? Ini kan Melawa, salah pantai sekarang sudah dikembangkan, bisa menikmati Singapura dari Melawa itu, bisa view-nya di Singapura. Dan Belakang Padang ini Belakang Padang sebuah itu destinasi di Kepri. Ya, Belakang Padang itu memang sepintas orang kayak Padang ini kayak Sumatera Barat, tapi di Belakang Padang itu satu pulau, satu kecamatan. Pulaunya nama Belakang Padang, kecamatan juga Belakang Padang. Yang keren, ini dekat Singapura nih. Ini kita akan coba nanti kita kemarin MOU antara Bintan Resort sama World Resort ya, leisure kapal pesiar. Kita coba nanti singgahnya di Belakang Padang, biar masyarakat Belakang Padang 7 jam nanti mereka bisa menikmati kuliner-kuliner yang ada di Belakang Padang. Saya rasa kita sudah menjajaki dengan Pak Wahab, GGM-nya Bintan Resort. Salah satu target kita adalah selain Batam adalah Belakang Padang. Biar masyarakat menikmati juga wismanya ada di Belakang Padang loh. Jadi kita mikirnya pelan tapi pasti, seperti kita memikirkan destinasi lain lah, bertahap tapi pasti. Kita tidak pakai jurus mabuk. Jurus mabuk itu. Dan teh tarik merupakan salah satu itu untuk apa kata orang ciri khas kuliner yang menjadi kebiasaan dari masyarakat dan rasanya itu agak berbeda gitu. Jadi dan itu ada teh tarik di belakang. Ada 2 jurus yang dihindari berwisata. Saya nggak sabar lagi. Ada sebelum minum, ada 2 jurus yang tidak boleh dikembangkan di dunia pariwisata. Satu jurus dewa mabuk. Terus jurus apa Pak? Yang kedua matahari. Itu Wiro Sableng tuh. Yang kedua jurus apa nama itu? Lupa aku tuh tadi. Nanti aku udah sambil minum, aku minum dulu. Tanya Pak Ir dulu. Berarti baca komiknya separuh baru deh. Karena baru tanya Pak Ir apa? Oke, teh tarik ya karena bagaimana pendapat Bapak tentang teh tarik Melawa Belakang Padang nih? Rasanya nih, komposisinya otentik karena mixture kata orang karena perpaduannya cukup kental. Ini luar biasa. Sebenarnya ownernya udah berapa kali. Saya sudah melewati beberapa momen bahwasanya teh tarik Melawa ini, teh tarik Belakang Padang ini memang harus dikunjungi. Oh iya, wajib ya. Salah satu ketika Anda sudah bersiar atau berjalan di Batam, salah satu destinasi untuk bisa kulineran di sini ini dia. Iya, ini pun luar biasa. Ini pun incar para wisma dari Malaysia dan Singapura. Semoga dan ini menjadi salah satu collected points bagi kita yang menjadi destinasi terutama sekali dari segi kuliner. Karena sebagai representasi di Belakang Padang, kita juga bisa memperkenalkan Belakang Padang ya sebagai salah satu destinasi yang ada di Padang. Oke, ini pertanyaan terakhir nih untuk penutup Digo TV untuk pemerhati pariwisata nih, harapannya untuk Kepri pariwisata ini
mungkin dari Bang harapannya terakhir. Ya, dari saya pernah berkecimpung di dunia pariwisata di pemerintahan. Kalau konsep saya rasa sudah cukup baik. Tinggal nanti dukungan. Tinggal lagi satu lagi bahasa kolaborasi itu harus diimplementasikan di bawah, karena pariwisata itu didukung oleh 5 sektor, 5 pentahelix, 5 unsur. Satu unsur A itu akademisian. Orang-orang akademi itu berpikir tentang pariwisata. Konsep yang bagus untuk KPT apa sih? Walaupun sudah tahu ini yang konsep bagusnya adalah maritim, tapi mungkin detailnya kayak mana itu akademisi yang ada di sini. Ada Batam Tourism Polytechnic yang siap membantu kita. Ada SMA pariwisata dan lain-lain. Kemudian unsur B businessman, ada asosiasi di sana. Ada Asita, ada PRI, ada Astindo, ada ASPI dan sebagainya. Para bisnis yang memang paham tentang pariwisata. Kalau pariwisata hidup, sektor lainnya akan hidup. Coba kemarin, karena pariwisata mati waktu COVID-19, semua restoran ini tutup, hotel tutup, UMKM tutup. Jangan berpikirnya demikian. Jadi kita harapkan unsur bisnis ini juga mendukung penuh. Kalau ada proposal, kalau ada event-event, bantulah. Menyelamatkan Batam, kalau Batam ini aman.